Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya mengunjungi saudara sekalian memberitahukan bahwa bila ada masalah, bila ada persoalan, tolong cepat pandang ke atas. Dari ataslah datang pertolongan yang sejati, yang sempurna untuk hidup kita sekalian. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa untuk semua pemirsa, tolong mereka semua sesudah mendengarkan firman Tuhan ini sebentar, mereka mulai bertindak dengan tepat. Kalau ada masalah, ada persoalan, mereka memandang ke atas kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 5 ayat 19. Injil Lukas pasal 5 ayat 19, demikian kata firman Tuhan. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Amin. Kalau kita yang membawa orang ini, ada 4 orang membawa 1 orang lumpuh di atas pandu, pasti mereka bilang begini, kurang ajar sekali itu, orang-orang semua penuh depan pintu, padahal kita paling perlu. Saudara sekalian, orang yang memenuhi pintu itu sehingga mereka tidak bisa masuk, berkerumun di situ, juga orang-orang yang sedang
membawa keluarganya yang sakit. Jadi mereka juga perlu Yesus, seperti 4 atau 5 orang ini juga perlu Yesus. Mereka tidak melakukan itu, atau kemudian mereka berantem sendiri. Itu sebabnya kamu tadi kan yang terlambat bangun. Karena itu kita terlambat datang ke sini. Coba kita tadi subuh-subuh sudah datang, pasti masih kita masih mudah masuk. Orang belum banyak berkerumun. Mereka tidak lakukan itu. Apa yang mereka lakukan ialah salah seorang dari mereka memandang ke atas. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengatakan, aku melayangkan mata ke gunung-gunung, kata pemazmur. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dan dia jawab sendiri, katakan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan, yang membuat langit dan bumi. Kenapa dia pandang ke atas? Dia pandang ke puncak bukit. Di atas puncak bukit itu ada surga, ada langit, ada surga. Di sana Allah bertahta. Allah yang mana? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu sebesar apapun masalah pemazmur, dia tahu bahwa ada Tuhan di atas sana yang sanggup menolong. Itu yang mereka buat ini. Mereka pandang ke atas, hey, ada jalan di atas. Kalau kita pikir, memang mereka tidak sopan betul. Masa bongkar atap rumah orang? Tapi ini hasil apa? Hasil mereka pandang ke atas. Kalau mereka tidak pandang ke atas, mereka pandang ke bawah, pandang horizontal, mana mereka bisa lihat atap? Jadi ada waktunya di mana Tuhan memberikan jalan keluar yang tidak biasa kepada orang yang berharap, yang menantikan pertolongan Tuhan, yang memandang ke atas, tidak mau melihat hal-hal di bawah yang tadi justru menghambat perjalanan mereka. Sudah tahu? Ini atap rumah di Israel itu adalah rata. Dan biasanya itu dibuat dari campuran tanah liat. Dengar baik apa yang saya katakan. Ya. Kalau tanah liat itu dibobol, sudah tahu apa yang turun dari atas? Debu. Kalau kita salah mendengar firman Tuhan ini, ya, kita membayangkan kasihan Tuhan Yesus kelilipan, matanya kena debu. Tapi kabar baiknya apa? Tuhan buat mujizat. Tidak ada seorang pun yang matanya kemasukan debu. Dan mujizat yang kedua ialah, memang mereka pakai cara begini. Hey, di sini tempatnya Yesus ini. Tidak ada bunyi begitu. Jadi ini juga keajaiban, mereka menurunkan orang itu dari atas tepat di depan Yesus. Artinya apa? Tuhan memberikan kita pertolongan tepat karena dia tidak pernah salah, dia tidak pernah keliru. Saudara sekalian, kalau mereka tidak beriman, dengar baik apa yang saya katakan. Kalau mereka tidak beriman sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Mereka buka itu, jebol atap rumah, kemudian mereka turun ke orang itu tepat di atas kompor yang sedang menyala. Saya tidak gurau dengan saudara walaupun saya tertawa, tetapi itu tandanya orang ini tidak beriman. Mereka lakukan sesuatu dengan seenak hatinya, tapi karena mereka tulus hati mencari Yesus dan Tuhan tunjukkan jalan dari atas, mereka turunkan. Mari saya baca untuk saudara sekalian. Ini ayat mujizat saudara sekalian. Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat, haleluya, tepat di depan Yesus. Itulah mujizat. Mujizat yang engkau perlukan ialah engkau menemukan berkat yang tepat, engkau menemukan pekerjaan yang tepat. Oh haleluya. Mari beriman bersama dengan saya hari ini.
Kalau saudara sekalian memandang ke atas, pemirsa memandang ke atas, walaupun engkau menyadap karet, walaupun engkau berladang di sana, engkau akan mendapatkan hasil yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hidupmu dan keluargamu. Jadi begitu juga kita yang bekerja di kota besar. Mari percaya, kalau engkau beriman dan pandang ke atas, Tuhan akan berikan pekerjaan yang tepat, gaji yang tepat, kebutuhan hidup yang tepat untuk hidup dan rumah tanggamu. Percayalah kepada saya, percayalah kepada firman Tuhan ini. Karena itu, hiduplah beriman setiap hari. Tuhan akan membawa engkau tepat. Dan hasilnya apa? Kalau mereka bikin salah, saya kira itu Tuhan tidak akan mendengarkan doa mereka. Apa katanya? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya bahwa orang ini memang dikehendaki Tuhan. Dia sudah beriman dengan sungguh-sungguh bersama dengan 4 orang itu tadi. Oleh karena itu mereka mendapatkan mujizat terbaik dalam hidup mereka, mendapatkan sesuatu yang persis seperti yang mereka harapkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan ini. Berikan kami anugerah-Mu Tuhan hari ini, supaya kami benar-benar mengalami mujizat Tuhan. Seperti apapun hambatannya, kami mengalami mujizat Tuhan dan kami menemukan apa yang paling kami perlukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.